Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala habibina wa asafina abil qasimin Mustafa Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan tentang sabar. Tapi sebelum itu kita turut berbahagia karena masih bisa untuk merasakan nikmatnya bulan Ramadan saat ini. Dengan berpuasa pada bulan ini, kita memiliki kesempatan untuk mengasah kesabaran kita, karena kita tahu bahwa pada saat ini kita sedang dilanda sebuah wabah atau virus corona, yang dimana aktivitas kita itu tidak dapat berjalan dengan sebelumnya. Artinya apa? Bahwa di sini kita diuji tentang kesabaran kita, mulai dari kita bertemu dengan teman-teman hingga kegiatan ibadah-ibadah yang lainnya seperti sholat Jumat, sholat Tarawih, itu semua tidak dapat dilakukan di masjid-masjid, diakibatkan karena takutnya ada bisa menularkan virus corona. Tentunya melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dan sabar dan salat. Sesungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 136 Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sesungguhnya manis jika kita dicintai oleh Allah? Jadi memang tidak mudah untuk sabar. Namun Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa ala khashiin. Artinya, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi timbul pertanyaan, mengapa bisa berat? Karena sebagaimana arti bahasa sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Jika kita berkata dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, melawan godaan nafsu, dan menghadapi cobaan. Jadi yang pertama adalah kita harus sabar menahan amarah.
Berangkat dari kisah Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala yang ia katakan ada fashabrun jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 189 yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia atau Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Nah, tentunya kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan Nabi Yakub ini. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf. Di penghujung kisah Nabi Yusuf, saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf padanya, beliau tidak memarahi ataupun mencaci makinya. Justru beliau berkata, sebagai terekam dalam Al-Quran, kala la tashriba alakumul yaum yang yakfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayangnya. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Dan sungguh tepat momentum Ramadan ini kita gunakan untuk lebih bersabar dalam menahan amarah. Dalam kitab Sahih Muslim kita menukik hadis Rasulullah SAW yaitu yang artinya, jika salah seorang di antara kamu berpuasa, hendaklah dia tidak berkata-kata yang kotor ataupun melakukan perbuatan yang bodoh. Dan jika ada seorang yang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku seorang yang berpuasa. Sungguhnya aku seorang yang berpuasa. Tentu tidak mudah dan tidak ringan menahan amarah. Yang kedua adalah sabar melawan godaan nafsu. Kita mengambil kisah daripada Nabi Yusuf. Ketika Nabi beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sebuah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu beliau bersikap bahwa beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan tersebut. Dalam surat Yusuf ayat 23 Allah menceritakan kisah ini yang artinya, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumah menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Kita bisa mengambil contoh ini bahwa memang ketika kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita, maka level kemanusiaan kita akan meningkat. Yang ketiga adalah sabar menghadapi cobaan. Dalam surat Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja pemimpin melihat
7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lain yang kering. Dan Nabi Yusuf mentakwil mimpi itu sebagai berikut. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagai biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkai kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dan pada masa itu mereka memeras. Di sini kita bisa ambil bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit. Dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran akhirnya membuat tahun yang manis. Yang Al-Fakir mau sampaikan adalah di tengah adanya wabah dari corona ini, kita dilatih untuk terus bersabar menghadapi cobaan ini, dan bagaimana kita terus sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang semestinya tidak kita lakukan seperti yang telah disyaratkan agar kita terhindar dari musibah-musibah yang ini. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.